Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad Nuharotinul mu'ayyad
Allahumma Allahumma sholli sholli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. نويت الأربعين نويت الإسلام نويت الخلوة نويت الاعتكاف نويت السجود سجود السلام الآمن في هذا المسجد في هذا الجميع إلهي أنت مقصدي ورضاك مسلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نسر من الله وفضل خير اشكر يا سيدي مداك اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma sholli. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل أجمعين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hamba yang beriman, patuhi Allah, patuhi Nabi dan patuhi kepada pemimpin dan rakyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebab aku hingga datangnya yakin, sebab Tuhanmu hingga datangnya yakin. Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus beribadah, untuk menjaga ubudiyah. Jadi ketika seseorang terus beribadah, maka dirinya akan hilang. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Namun sebelum seseorang mencapai hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan berbagai macam hal dalam perjalanannya untuk mencapai hadiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Subhanahu sudah aku, dia katanya yakin." Dan dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin, aku tidak akan menciptakan kalian wahai jin, wahai manusia, wahai umat manusia, kecuali untuk liya'budun, kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berarti memberikan suatu persembahan. Ibadah berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa pikiran kita, bisa hati kita, bisa waktu kita, bisa harta kita, bisa diri kita, dan segalanya dan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala senang pada ibadah kita, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berusaha untuk membuat ibu kita ini tidak berada dalam ibadah tersebut, ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang. Ketika Allah mengatakan sebelah aku, sebelah Tuhanmu, tidak adanya yakin. Artinya bahwa kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala terus. Apakah harus sholat terus? Tidak seperti itu juga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami. Sesuatu yang berhubungan dengan ego, dia akan berhubungan dengan setan dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat, kita menyembahkan diri kita, waktu kita, harta kita, jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah sesembahannya dengan sholat? Ya enggak. Sesembahan itu berbagai macam hal banyaknya. Sebagaimana sholat minggu lalu kita sudah kita ceritakan tentang realitas daripada sholat dan hubungannya dengan tiang agama. Artinya ketika kita mematuhi para wali Allah, para Allah, maka sesungguhnya kita sedang memberikan persembahan, sesembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur
Rasul wa ulil amri minkum. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Nabi, dan taatilah kepada pemimpin kalian atau pemimpin kalian. Artinya ketika kita mentaati syekh, ketika kita mentaati aulia Allah, ketika kita mentaati aulia Allah, maka sesungguhnya ketaatan kita atau sesembahan kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Alladzina amanu atiillaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taat Nabi dan taat pada pemimpin kalian, syekh kalian, pemimpin kalian, atau orang yang diberikan wewenang atau otoritas untuk membimbing perjalanan kita untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana malam ini kita duduk di sini bersama bermujahadah, tidak untuk hal yang lain kecuali hanya untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala, mematuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mematuhi sehingga apa yang kita lakukan seperti ini, majelis-majelis seperti ini, mujahadah seperti ini, insyaallah ini membuat Allah Subhanahu wa taala, ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini membuat para aulia Allah senang. Jadi ketika kita duduk di majelis seperti ini, majelis seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain, yaitu dengan cara berzikir, berselawat, dan beralwi. Sehingga apa-apa yang kita lakukan malam ini akan memberikan suatu dampak yang baik pada hati kita. Apa yang kita lakukan malam ini akan memberikan dampak yang baik pada pikiran kita. Apa-apa yang kita lakukan malam ini akan memberikan dampak yang baik pada jiwa dan raga kita. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau bertawajuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat yang kita lakukan, maka salat itu kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita akan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa dan raga kita ini hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita nur atau cahaya. Nur cahaya itu akan masuk dalam hati kita. Ketika cahaya itu konstan, makanya dalam nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan di antara salat ada satu kemungkinan, ada satu kemaafan. Ketika kita mengerjakan salat isya dengan subuh, di antara isya dengan subuh kita tidak melakukan suatu maksiat, maka cahaya isya dia akan dikombinasi atau diakumulasi dengan cahaya subuh. Lalu dari subuh sampai zuhur kita tidak melakukan maksiat, maka cahaya itu akan ditambah dengan cahaya sholat zuhur. Ketika zuhur kita tidak melakukan maksiat sampai asar, maka hal itu akan ditambah dengan cahaya asar dan seterusnya, sehingga cahaya itu menjadi konstan. Ketika cahaya itu konstan, maka dia akan membentuk suatu energi, yaitu kekuatan rohaniah atau kekuatan spiritual, di mana spirit kita atau jiwa kita ini adalah sekuat untuk apa? Untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang-orang yang kuat, orang-orang yang spiritnya kuat, dia itu akan lebih sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan lebih menerima Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu hadis qudsi Maulana Syekh mengatakan, Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis qudsi mengatakan, "Qalbul mu'min baitur rajul." Hati hamba-hamba yang beriman itu adalah rumah bagi di dunia bersama isinya kita tidak mampu menampungnya. Tapi hati-hamba yang beriman mereka mampu menampung. Jadi ketika kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersemayam dalam hati kita. Makanya Nabi mengatakan, "Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu." Siapa kenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Ketika seseorang beribadah dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur dari hadrat ilahi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur itu, cahaya itu akan terus konstan dalam hati kita. Seperti malam ini di rumah hiburan ini banyak cahaya, sehingga kita bisa melihat sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sehingga kita bisa mendefinisikan dengan jelas tentang ruangan ini, tentang apa-apa di dalam ruangan ini. Begitu pula hati orang-orang yang bercahaya, mereka mampu mendefinisikan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kirim dalam Al-Qur'an. Mereka mampu mendefinisikan ilmu-ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an kalamullah. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala kalamullah. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala melihatkan yang cukup binulillah. Mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tentu seseorang akan mencapai tingkatan seperti itu ketika dia tidak lagi melihat dengan cahaya dengan pendapat setan. Matanya tidak melihat dengan sesuatu, matanya tidak untuk melihat sesuatu yang diharapkan, lisannya tidak berbicara sesuatu yang diharapkan, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang diharapkan, langkah kakinya tidak melangkah pada sesuatu yang diharamkan, pikirannya dijaga agar dijaga bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan segala sesuatu yang diharamkan. Maka ketika pengaruh setan dalam diri kita itu menghilang, maka nur ilahiyah itu akan masuk dalam hati kita. Lalu nur itu akan menerangi penglihatannya, nur itu akan menerangi pendengarannya, nur itu akan menerangi kehidupannya, pikirannya, hatinya, langkah-langkahnya, sehingga mereka berjalan di muka bumi ini, mereka akan berjalan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita berkumpul di sini ini untuk melatih kita semuanya, melatih agar kita ini terbiasa hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sholat, walaupun kita sholat berjamaah, tapi hubungan kita dengan Allah ini nafsi-nafsi. Satu dengan yang lain tidak saling membaca pikirannya, tidak saling mengetahui apa yang ada di dalam hati sampingnya. Bahkan imamnya tidak ketahui. Namun ketika kita duduk di sini bersama, kita berzikir Allah, 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 Allah. Ini melatih kita, melatih jiwa kita agar jiwa kita ini membuat ego kita ini berada di bawah kendalinya. Dan kita bersama-sama jami'ah. Makanya Syekh Nasrullah mengatakan, kalau kau nasuhah, kalau kejangan. Jadi tariqah ini atau jalan ini berlandaskan atau berdasarkan suatu asosiasi atau majelis perkumpulan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada sesuatu yang berjamaah. Jadi insya Allah apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala malam ini, mungkin di rumah kita bisa ketemunya, mungkin bisa nongkrong, mungkin bisa bergaul, mungkin bisa nonton TV, layang-layang, gitu kan. Kita korbankan malam ini. Ya Allah, aku ingin menemui ya Allah. Tolong mendekatlah kepada kami ya Allah. Karena kami tidak mau mendekat dengan Allah. Lalu kita ijlis duduk di majelis seperti ini dalam rangka untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Ana ma'ahu man dzakarani." Aku menjadi teman duduknya ketika dia mengingatku. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita berzikir, berlatih bersama seperti ini, lalu Allah Subhanahu wa taala bersama kita dalam majelis-majelis seperti ini, apakah kita berpikir ketika kita meninggalkan majelis Allah akan meninggalkan kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk itu ketika dia itu ada maunya, dia mau bergabung, mau bareng-bareng, mau nemeni lah. Tapi ketika dia maunya enggak ada, egonya tidak ada yang bisa dimanfaatkan, maka kita pergi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan setan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh malaikat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Apakah kita berpikir bahwa ketika kita keluar dari majelis Allah meninggalkan kita? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana ma'ahu man dzakarani," aku jadi temannya ketika dia mendengarku.
ketika kita pergi keluar dari majelis ini, kita hidup di tempat kita masing-masing, Allah Subhanahu bersama kita. Lalu kenapa kita lupa apa-apa yang kita dapat dalam zikir-zikir yang kita baca? Karena kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menyertai kita. Makanya terus kita berikutnya kita tidur lagi majelisan begini. Gitu. Jadi saya biasanya belajar supaya dalam perjalanan hidup ini saya ini punya kesadaran bahwa saya ini hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, ketika kita dilatih seperti ini, lalu lebih kontinu setiap minggu sekali terus, maka zikir-zikir yang kita baca dia akan hidup di dalam batinnya kita, di dalam alam bawah sadar kita, alam sadar kita. Sehingga ketika kita sholat, Allahu Akbar ini benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Akbar. Allah itu maha besar. Maha besarnya itu tidak bisa kita prediksi. Artinya bahwa apapun yang kita pikirkan tentang Allah, Allah tidak seberapa yang kita pikirkan. Apapun yang kita gurui kepada Allah, karena kita ini sering gurui Allah. Itu kita ini sering gurui Allah. Setan tidak pernah gurui Allah, tapi itu kita ini gurui Allah. Setan pernah melakukan demonstrasi cuma sekali, ketika di langit sudah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para malaikat, lalu Allah mengumpulkan juga seluruh penduduk langit termasuk Azazil. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh seluruh penduduk langit, penduduk surga itu untuk sujud di bawah kaki Adam alaihissalam. Tapi apa yang Azazil lakukan? Azazil tidak mau. Pertama yang sujud itu malaikat Israil alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan cahaya di antara kedua mata Israil alaihissalam. Lalu setan tidak mau sujud. Kenapa demikian? Karena Gershon mengatakan karena setan jealous, setan iri. Kenapa dia iri? Karena setan itu Azazil itu dulunya itu pemimpin dari seluruh penduduk. Makanya ketika kita sujud, mereka percaya semua. Namun kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memproklamirkan bahwa manusia ini yang akan menjadi khalifah fil ardh? Jadi khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka. Kenapa kok bukan Azazil? Ini yang bersekutu jelas gini. Lalu apa yang setelahkan? Lalu setan mengatakan bahwa wahai Allah, dia ini bagaimana sulit sekali. Jadi sudah lama di sini. Allah digurui. Kita bisa belajar dari kisah ini. Sekali setan itu menggerbusi Allah, maka Allah katakan setan dibuang dari surga. Setan dibuang ke bumi. Sampai sekarang setan tidak pernah mencapai surga. Sampai sekarang setan tidak pernah bisa hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mampu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan alladzina amanu, kalau kalian aman dari apa? Aman dari setan. Allah mengatakan hiduplah bersama Allah, karena setan tidak bersama Allah. Wa ati rasul, hiduplah bersama Rasul, karena setan tidak hidup bersama Rasul. Rasul dimaksum dijaga dari setan. Tapi karena kita tidak hidup di masa kaji Nabi, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran itu wa ulil amri minkum, maka hiduplah bersama orang-orang yang diberikan nama otoritas, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi adalah para sahabat, lalu para wali Allah hingga masa kita saat ini. Alhamdulillah kita duduk di sini dalam rangka untuk berzikir dan berselawat, untuk membagusi Allah Subhanahu wa ta'ala senang dan tidak punya yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu lana wa lakum ya habibun, wa liwalidina wa walidikum, wa li ahlina wa li awladina wa li masyayikhina wa liman hadarana wa liman qaba'ana wa li ahyaina wa li amwatina wa lil ghabibina ala hadzal majlis wa liman kana sababan fi jam'ina bi anna Allah al-karima yunadul qulub wa yaghfiru dhunuba wa yastar'u وينفعنا بما حفظ به الذكرى وينصرنا بما نصر به الرسل
وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البرية وأن الله ينصر المسلمين وعلى أن الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادي الحقاني كالسلسلة سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد حسين كباني رباني كالسلسلة إمام رباني شيخي شهاب الدفاع كالسلسلة سيدان ويفضه ويفقه على الدوام وعلى كل نيات صالحة مع حسن الخاتمة آمين عند الموت بعد الأمر المدينة في الرعاة حبل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik bahkan ketika kita berqasidah atau berqasaid atau bersyair atau bersolawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua sedang menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang memuji kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa dalam realitas dunia. Ketika kita memuji sesuatu, berarti sesuatu itu begitu daripada kita itu begitu. Misalnya, oh masya Allah, orang itu begitu tampan misalnya. Oh berarti dia bisa dia lebih tampan dari kita. Gitu. Ketika kita memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita mengorbankan diri kita. Kita tidak mengaku bahwa diri kita ini sesuatu yang menarik atau sebagainya dan sebagainya. Karena yang menarik hanya kaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti lain, seolah kita mempersilahkan diri kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Nabi, apakah Nabi menolak? Nabi akan mengambil. Jangankan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk saja Nabi akan menerima. Nabi akan mengambil. Ketika kita memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengambil kita. Apa Nabi ambil? Nabi akan mengambil jiwa kita, ruhaniyah kita, spiritual kita. Ketika jiwa kita ini diambil oleh Nabi, berarti diri kita ini hati kita, rohani kita ini bersama siapa? Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bersama diri kita lagi. Makanya ketika kita sholawatan, kita kesedihan, kita rasa malunya hilang. Kita goyang-goyang sendiri, kita asik sendiri, kita senyum sendiri, seolah hidup kita tidak ada masalah. Karena memang tidak ada tapi tidak ada setan, jadi tidak ada masalah. Begitu. Coba ketika kita sudah selesai majelis, kita jalan di rumah kita nggak mungkin seperti ini. Karena apa? Pikirannya orang lebih biji banget. Kalau positif, ya Rabbi salli bukan ketika tidak masuk lisan. Kalian jalan dulu di sini. Apa orang bilang? Ngerti maksudnya gitu. Ketika kita mempersembahkan jiwa kita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diri kita kepada Nabi, dengan cara kita mengucapkan sholawat, diri kita sembahkan kepada Nabi. Ketika kita sholawatan, maka hanya kita sebagai ini diserahkan pada kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berada di mana jiwa kita? Jiwa kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di manakah posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat ilahi. Pada maqamul mahmud, maqam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika kita bersolawat, sesungguhnya kita sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lupa masalah-masalah hidup kita. Bahkan kita kayak anak kecil, tidak punya malu, kita tepuk-tepuk, dia teriak-teriak begitu. Kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah induk daripada nur kita, induk daripada jiwa kita. Allah mengatakan, wa'lamu nafikum rasul, kecuali bahwa Rasul ada dalam diri kalian. Makanya ketika kita sholawatan,
Kita sembahkan pada Nabi jiwa dan raga kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raga kita bagaimana bisa kita mengucapkan salam? Jiwa kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mundur pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berfirman, mereka bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa hamba-hamba aman, kalian ingin aman. Ingin tidak bersama setan, ingin bersama Nabi SAW dalam badanku, ingin bersama para malaikat, maka yusholluna 'alan nabi. Sholat kepada Nabi SAW dan sampaikan salam, berikanlah salam yang terbaik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu dalil yang paling populer tentang majelis-majelis sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kalian sholat, salah satu rukun sahnya sholat, kalian harus berbisoluna ala nabi. Ketika kalian tasyahud, at-tahiyatul barakatuh salatu tayyibatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Lalu apa yang kita ucapkan? Allahumma sholli ala. Ketika kita misalnya kita ini anti Rasulullah misalnya, aku nggak mau lawan Rasulullah. Aku mau langsung pada Allah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah terus setelah itu langsung salam gitu. Apakah sholatnya itu sah setelah rukuk dan syaratnya? Ya enggak. Kenapa kok kita harus memakai sholawat? Karena ketika kita bersolat kita itu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita sholat, ketika kita tasyahud, kita Allahumma sholli ala, kita harus bersama sholat kita ada di sana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sholat kita. Oh, berarti bersama kekasih legal. Karena apa? Karena ada yang bimbing, ada yang bawa. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan ketika kita ingin jadi muslim, apa yang kita harus lakukan dalam syariat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu an wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Padahal kalau jenengan ditanya, kalau kalian ditanya, kalian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apakah kalian melihat Gusti Allah? Melihat Gusti Allah dan mengerti Allah. Ayo, Bapak Muradi, jadi kan nak ditanya orang, kan katanya kalau untuk menjadi Muslim Islam harus syahadat asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kalau jangan ditanya orang, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, apakah kamu melihat Allah? Ayo, kenapa? Ustaz, bagaimana ini? Kita ini Muslim. Kita dari lahir kita Muslim. Setiap hari kita mengucapkan syahadat setiap kita sholat. Bahkan bulan sholat pun kita mengucapkan syahadat dalam amalan-amalan. Tapi kalau kita tiba-tiba disekakmat sama orang non-Muslim Islam misalnya, kan kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam lughah Arabiyah atau tata bahasa Arab, asyhadu berarti tunjukkan diri. Asyhadu bermusyahadah, menyaksikan bahwa dia ada Tuhan selain Allah. Tapi kamu lihat Gusti Allah, kira-kira anak jenengan ditanya itu dia jawabnya apa? Bagaimana Ustaz? Betul lihat ya. Nah dia bisa bilang, aku nggak lihat Allah. Lalu orang iseng begini, kan kamu nggak lihat Allah, berarti syahadatmu itu persaksianmu berarti palsu. Kamu nggak lihat Gusti Allah, berarti ngapusi. Lama-lama dibilangnya apa? Berarti agama Islam ada pengapusi. Ngerti kan? Nah makanya kita butuh bimbingan dari wali-wali Allah untuk memberikan kita pencerahan dari syariat malah kita Allah. Jadi kalau kita ditanya memang, loh kamu kan syahadat, asyhadu kan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau dalam suatu persidangan, syarat seseorang bisa menjadi saksi, dia harus orang yang hidup. Kan ngerti? Dia harus orang hidup. Dan dia kedua matanya harus melek, harus melihat.
Dan satu lagi, dia tidak boleh menjadi saksi tunggal, harus minimal 2 orang. Kan nonton gitu. Nah, makanya kita jawab, betul. Saya mengatakan bahwa saya ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi saya tidak melihat Gusti Allah. Makanya saya mengatakan lagi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Rasul ini penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam suatu persidangan kan saksi harus ada 2 orang kan minimal, dan dia harus itu baru sehat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat, hadis, waktu Quran, Nabi itu dihadap Allah Subhanahu Wa Taala mengamati kita semuanya. Makanya kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita belum muslim. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita ini menjadi seorang muslim. Karena apa? Persaksian kita ini saya bersaksi bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Melalui siapa? Melalui persaksian saya pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW satu-satunya manusia melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung bertawajud. Nabi melihat Gusti Allah melalui kehormatan beliau, rohaninya maupun secara lahiriah. Makanya aku bersaksi bahwa dia bersaksi Gusti Allah. Lah saksi itu siapa? Kanjeng Nabi. Makanya saya mengatakan ada Muhammad Rasulullah. Lalu misalnya kayak jenengan ditanya, kan ente bilang kalau ente bersaksi bahwa Rasulullah adalah the messenger of God atau penyampai risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa buktinya kalau kamu bersaksi? Apa yang kamu lihat? Lagi kan jawabnya bagaimana? Niki sudah kita ucapkan kayaknya ringan, tapi ternyata ini kalau didefinisikan ini dalam sekali. Nah jadi kan bagaimana apa kamu? Bisa berarti bagaimana? Kok kamu kok oke lah sekarang tak terima kamu bersaksi bahwa dia adalah Tuhan Allah karena Rasulullah kata Rasul menjadi Allah. Jadi kamu saksi dulu ya Rasulullah, betul lah Rasulullah juga. Terus kamu memang pernah lihat Rasulullah? Itu nggak pernah lihat. Lalu kamu bisa bersaksi bahwa Rasulullah itu penyampai risalah dari Allah Subhanahu. Ayo, jawabnya begini. Makanya di akhir zaman seperti ini banyak orang-orang berilmu seperti pohon kelapa tinggi seperti palis, tetapi jarang orang-orang berilmu itu memiliki cahaya. Ya ilmunya banyak karena kan kitab bisa dibaca di mana-mana, tapi kalau ilmu tanpa cahaya itu apa manfaatnya? Kayak palis ini di depan jalan, tapi bolongnya mati. Kira-kira itu ada manfaatnya nggak? Penting kan? Malah bahaya orang bisa nabrak mati ya. Sesuatu yang penting selalu identik dengan apa? Setan, jin, goib, kejahatan, maksiat kan? Nah, ketika kita ditanya oleh orang misalnya, oke lah, persaksianmu tadi saya bisa terima. Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah melalui Rasulullah. Karena Rasulullah memang benar-benar bertemu dengan Allah. Dan Rasulullah hidup abadi di hati Rasulullah. Itu kan yang benar. Sekarang tak tanya, apa saksimu? Kok kamu mengatakan kamu bersaksi bahwa Rasulullah adalah penyampai risalah dari Allah? Apa saksimu? Ya kita jawabnya ya mudah. Saksiku apa? Saksiku adalah Muslim. Muslim itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita menjadi Muslim. Islam pertama alif Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang yang Allah sebut sebagai orang Islam siapa? Muslim. Apa itu Muslim? Muslim berkata huruf mim adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku ini saksi bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad adalah mim ini tadi. Dan naik satu tingkat lagi orang yang beriman. Iman menurut pertama alif merujuk pada Allah Subhanahu. Lalu orang yang beriman tapi yang Allah sebut orang mukmin. Mukmin menurut pertama orang mukmin adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalau kamu mengikuti Rasulullah, kamu akan memiliki keyakinan, kamu akan aman kepada. Akan menjaga kalian. Lalu level ketiga daripada Islam adalah ihsan. Ihsan menurut pertama alif merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang yang mencapai maqam ihsan, Allah sebut orang muhsin. Ihsan itu di dalam rohani, tapi muhsin itu dalam bentuk fisik. Siapa itu? Mim
muslim nurut pertama ke bumi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ditanya oleh orang, "Lah kamu apa buktimu bahwa kamu bersaksi bahwa Rasulullah tidak beristirahat dari Gusti Allah?" Buktinya aku ngaji. Bukti aku baca Quran. Quran dari Rasulullah. Buktinya aku ijlis, duduk di majelis-majelis. Buktinya aku sholawatan. Buktinya aku berzikir. Buktinya aku menjaga perilaku yang baik. Buktinya aku menghormati orang lain. Buktinya aku bekerja dengan baik mencari rezeki yang halal. Nah ini semua jalan singkat Nabi Sallallahu. Kita makanya disebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ditanya orang, "Loh, kamu kan bersaksi dari Rasulullah Sallallahu. Bahkan kembali negara Islam, bagaimana kamu bisa bersaksi?" Iya, makanya aku mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nggak bisa tanpa Rasulullah. Rasulullah ini yang menjadi Gusti Allah, betul Gusti Allah. Maka aku tahu Gusti Allah itu Tuhan satu-satunya yang lain, karena Rasulullah ini yang ngajarkan. Rasulullah yang menyaksikan. Lewat Rasulullah ini, maka persaksian kita ini barulah diterima dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita menjadi seorang Muslim. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tentu persaksian kita ini tidak kuat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita cinta mati hari Nabi. Karena apa? Karena Nabi inilah yang membuat kita jadi seperti ini. Nabi inilah yang membuat kita ini bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nabi ini mengajar kita ibadah. Begitu gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Imam